Selamat malam semuanya. Selamat malam para pemirsa semua. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat datang di acara kami, dan hari ini kami akan membahas sebuah topik yang lumayan unik, ya, lumayan unik, yaitu topiknya kaligrafi, yang di dalam bahasa Mandarinnya adalah disebut sufa. Saya sendiri sebenarnya tidak bisa sufa. Cuma saya sering ngelihat waktu ayah saya menulis sufa itu. Dia sering menulis, dan kalau dia lagi menulis, mama langsung kasih tahu, sana jangan diganggu. Jangan diganggu. Karena papa menulis dengan sangat konsentrasi, ya. Dia sangat konsentrasi sehingga mama minta supaya kalau papa lagi menulis sufa, jangan sekali-sekali diganggu. Nah, itu jadi itu pengalaman saya waktu kecil, waktu melihat papa saya menulis sufa. Walaupun terus terang saya sendiri juga kalau bisa merasakan, ya saya bisa merasakan, oh ini tulisannya ini bagus gitu ya. Cuma bagaimana saya juga tidak bisa mengerti. Makanya tuh sekarang ini saya akan mengundang narasumber kita yang lebih mengerti daripada saya, yaitu Akila dan Ina. Selamat malam Akila, selamat malam Ina. Selamat malam, Ya, Akila, Ina. Nah, topik kita ini malam ini kaligrafi. Karena saya membuat topik ini karena kamu bilang kedua-duanya suka kaligrafi. Bukankah begitu? Ya. Ya, maka itu. Nah, kalau Akila, ya. Nah, ini kenapa sih kamu bisa suka kaligrafi? Mikrofonnya dinyalain. Nah, mikrofonnya ketutup, Akila. Oh, sudah dibuka. Ya, ya. Salah satu. Apa sebabnya kamu kok bisa suka kaligrafi, sufa? Oh, salah satu alasan saya menyukai kaligrafi adalah karena kakek saya. Kakekku sering menulis kaligrafi dan menulis bagus. Jadi sejak kecil, aku juga tertarik pada kaligrafi dan menulis akan menenangkan hatiku. Jadi kakek yang menulis, ya. Kakek mengajari kamu nulis? Kakekmu mengajar Dari kamu? kakek saya. Ya. Oh, kakek mengajar kamu nulis juga. Oh, begitu. Nah, kalau Ina? Ya, Kenapa saya Ina? suka kaligrafi yang dibentuk ketika saya masih kecil. Ketika saya masih kecil, guru dan orang saya memintaku untuk berlatih kaligrafi selama 1 jam setiap hari. Dan itu menjadi kebiasaan seiring waktu. Berlatih kaligrafi dapat membuat saya tenang dan meningkatkan konsentrasi saya. Berlatih kaligrafi juga dapat menumbuhkan temperamen orang. Selain itu, tulisan yang bagus juga dapat diapresiasi oleh orang lain. Saya percaya bahwa ketika Anda melihat orang lain memiliki tulisan yang bagus, Anda pasti akan menandakan, wah, tulisan Anda sangat indah. Betul? Ya, cuma kan tidak semua orang tahu, oh, kaligrafi yang seperti apa yang bagus gitu kan. Sebetulnya itu juga kan permasalahannya, apalagi kalau orang Indonesia kan dia tidak tahu, oh, tulisan Tionghoa itu gimana ya. Nah, nanti mungkin ini yang harus menjelaskan, oh, tulisan yang bagus itu gimana. Ya. Karena pemirsa di sini kan tidak semuanya juga bisa menulis kaligrafi, terus gitu juga bahkan Mandarin aja tidak tahu mereka juga gitu. Nah, kalau saya sendiri karena ada pengalaman dari kecil, oh kira-kira tahu
Walaupun tidak semuanya, ya, walaupun tidak semuanya. Nah, oke. Nah, kalian berdua berarti dari kecil sudah belajar kaligrafi ya? Kok ditutup? Indah, Akila? Ya, Nah, kalau kamu dari umur berapa belajar kaligrafi? mungkin baru tahun 6 atau 6 tahun. 7. Oh, kelas 1 SD. Ya, 小学 SD. 第一。小学. Oh, Akila? Saya juga Oh, kelas 1 SD itu kira-kira. dari sekolah dasar. Sekolah dasar. Nah, sekolah dasar, kakek yang suruh kamu tulis. Kakek suruh tulis kamu. Ya, baik. Kita sekarang siapa yang menjelaskan lebih dahulu ya? Ila dulu. Baiklah. Selamat malam para pemirsa. Nama saya Akila. Saya berasal dari Chongzhou, Provinsi Guangxi, Tiongkok. Saya mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Bahasa Asing Guangxi. Saya seorang pendiam. Hobi saya adalah kaligrafi dan menonton TV. Ya, oke, Akila, ya bisa terusin. Nah, sekarang izinkan saya untuk menceritakan legenda Changjie. Changjie adalah salah satu orang menteri dari Huangdi atau Kaisar Kuning. Suatu ketika, Huangdi memerintahkan dia untuk menggambarkan kata-kata. Changjie bingung. Bagaimana cara membuat gambar dan kata-kata? Dia memikirkannya sepanjang hari. Suatu malam, salju tebal turun. Changjie bangun lebih pagi dan pergi ke gunung yang tertutup salju untuk berburu. Changjie pergi hingga ke balik gunung, tetapi tidak melihat satu pemangsa. Saat ia menuruni gunung, tiba-tiba, 2 burung keluar dari hutan, mencari makan di salju. Setelah burung itu lewat, ia meninggalkan jejak kaki di atas salju. Kemudian, ia melihat 2 lusa keluar dari hutan, bertemu Changjie, kaget dan melarikan diri.
Tetapi kedua rusa itu pergi dengan meninggalkan jejak kaki di atas salju. Chang Jie berpikir, jika ia menggambar cekatan cakar ayam, orang-orang pasti tahu itu ayam. Jika ia menggambar cetakan kuku rusa, orang pasti tahu itu rusa. Selama bentuknya digambar, bukankah itu menjadi sebuah kata? Sejak saat itu, Chang Jie memperhatikan matahari, bulan, burung, binatang, gunung, dan lain-lain. Legenda itu mengatakan bahwa sejak saat itu, bangsa Tiongkok memiliki aksara paling awal, yaitu aksara Jia Gu Wen. Baiklah, sekarang saya akan memulai PPT saya. Sejarah aksara Tiongkok dapat ditelusuri kembali ke sekitar abad 14 sebelum Masehi. Saat itu, di sekitar daerah aliran Sungai Kuning, terbentuklah dinasti Shang di Tiongkok. Pada masa itu, masyarakat mulai menggunakan aksara Jia Gu Wen, huruf tulang tempurung. Ini adalah Jia Gu Wen. Aksara Jia Gu Wen diukir pada tulang-tulang binatang atau tempurung kura-kura yang biasanya digunakan untuk meramal. Bentuk huruf ini sangat sederhana, sehingga sulit untuk dikenali. Pada sekitar abad 11 sebelum Masehi, dinasti Zhou mulai menggunakan aksara yang lebih bagus, yang disebut Jinwen, huruf logam. Tulisan logam digunakan untuk menulis pada peralatan perunggu yang biasanya digunakan untuk upacara dan acara resmi. Bentuk hurufnya lebih kompleks, tetapi masih sulit dikenali. Perunggu Jinwen digunakan pada benda-benda perunggu seperti bejana, pelengkapkan, upacara, senjata, dan alat musik yang digunakan oleh bangsawan pada masa itu. Jinwen ditulis pada permukaan benda-benda perunggu dengan menggunakan pisau yang tajam. Pada zaman periode negara-negara berperang, sekitar abad ke-5 hingga ke-3 sebelum Masehi, bentuk aksara Dajuan atau cap besar menjadi cara penulisan pada zaman itu. Dinamakan demikian karena sering dipergunakan pada stempel. Ini adalah Kongzi. Kitab-kitab klasik pada zaman itu seperti catatan Laozi, Kongzi, Sun Zi Binfa sudah ditulis menggunakan tinta dalam aksara Dajuan di atas sutera atau bila-bila bambu. Pada sekitar abad ke-3 sebelum Masehi, dinasti Qin menyatukan Tiongkok dan menetapkan sistem penulisan standar yang disebut Xiaozhuang. Xiaozhuang adalah sistem penulisan yang lebih terstandarisasi dan disederhanakan. Qin Shi Huang, yang merupakan kaisar pertama dari dinasti Qin, terkenal karena upayanya dalam menyatukan aksara Tiongkok.
Pada masa itu, Tiongkok memiliki upayanya dalam menyatukan aksara Tiongkok. Pada masa itu, Tiongkok memiliki berbagai bentuk aksara yang berbeda-beda yang digunakan oleh berbagai negara bagian. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam komunikasi antara daerah. Sesudah menguasai seluruh Tiongkok, Qin Shi Huang memerintahkan untuk membuat standar aksara Tiongkok yang sama untuk seluruh negara bagian. Setelah melakukan penelitian yang mendalam, Qin Shi Huang menetapkan aksara Tiongkok, standar yang kemudian dikenal sebagai huruf cap kecil atau Xiaozhuan. Aksara ini memiliki bentuk dan ukuran yang seragam dan menulis dan mudah dibaca. Li Shu merupakan bentuk aksara Tiongkok yang berkembang pada masa dinasti Han 206 sebelum Masehi hingga ke 229 Masehi. Pada masa itu, Li Shu digunakan sebagai bentuk aksara resmi untuk penulisan dokumen-dokumen pemerintah dan arsi-arsi sejarah. Hanzi. Pada saat inilah aksara Tiongkok mulai dikenal sebagai Hanzi, yaitu huruf dari orang-orang Han. Hanzi juga memiliki pengaruh yang besar di Korea, terutama dalam bidang tulisan dan sastra. Sejarah menunjukkan bahwa Hanzi pertama kali diperkenalkan ke Korea pada abad ke-2 Masehi melalui kontak perdagangan dengan dinasti Han di Tiongkok. Pada masa itu, Hanzi digunakan sebagai sistem penulisan resmi di Korea dan dikenal sebagai Hanja. Pada abad ke-15, Raja Sejong memerintahkan pembuatan aksara Hangul, sebuah aksara baru yang dirancang khusus untuk bahasa Korea. Akhirnya, Hangul menjadi aksara resmi di Korea. Di zaman sekarang, meskipun aksara Hangul digunakan secara luas, Hanja masih tetap dipelajari dan digunakan dalam bidang-bidang seperti hukum, tes agama, dan sastra klasik. Pengaruh aksara Tiongkok ke Jepang sangat besar dan cukup signifikan. Sejarah menunjukkan bahwa aksara Tiongkok pertama kali diperkenalkan ke Jepang pada abad ke-5 Masehi, pada masa dinasti Selatan Udara. Pada saat itu, orang Jepang mulai mengadopsi Hanzi yang datangnya dari Korea dan kemudian diberi nama kanji. Ini adalah Wang Xizhi. Kaligrafer Tiongkok terbesar adalah Wang Xizhi yang hidup pada abad ke-4. Hanya sedikit dari gaya asli mereka yang bertahan.
Tetapi sejumlah tulisan mereka diukir pada batu prasasti sehingga banyak ahli grafi meniru gayanya. Wang Xizhi menciptakan aksara Hanzi yang disebut Xiaozhuan atau aksara berjalan. Pada masa dinasti Tang, 618 hingga ke 907 Masehi, bentuk huruf Hanzi menjadi lebih lancar dan indah, yang disebut Kaishu. Ouyang Xun, dinasti Tang, dianggap sebagai salah satu periode keemasan seni kaligrafi Tiongkok, dengan banyak kaligrafer terkemuka pada waktu itu. Beberapa kaligrafer terkenal di zaman Tang antara lain Ouyang Xun, Liu Gongquan, Yan Zhenqing. Pada masa dinasti Qing 1644 hingga ke 1912 Masehi, Hanzi atau Chunom menjadi aksara resmi di Vietnam. Chunom terus digunakan di Vietnam sebagai bahasa tulisan resmi. Pada akhirnya, pada abad ke-20, Guk Nom diadopsi sebagai sistem penulisan resmi di Vietnam. Tetapi Chunom masih dipelajari dan digunakan dalam budaya dan sastra Vietnam hingga saat ini. Saat ini, ada dua bentuk Hanzi yang umum digunakan, yaitu aksara tradisional, Fantizi, yang digunakan di Taiwan, Hong Kong, dan Macau. Aksara ini berasal dari bentuk Hanzi kuno. Aksara sederhana, Jiantizi, yang digunakan di Republik Rakyat Tiongkok, serta di beberapa komunitas Tionghoa di luar negeri seperti Indonesia dan Thailand. Aksara ini merupakan hasil penyederhanaan aksara tradisional yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 1950 untuk mempercepat proses belajar membaca dan menulis Hanzi bagi masyarakat umum. Jianti dan Fanti. Ini adalah contoh dari beberapa huruf Jianti dan Fanti yang berbeda. Demikianlah penjelasan saya tentang sejarah Hanzi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Akila. Nah, kalau menurut kamu itu kamu lebih suka menulis dengan Jianti atau Fanti? Jianti, aksara sederhana. Bisa tidak menulis Fanti? Aksara Fantize? Lebih sulit. Lebih sulit, iya. Lebih Ya. banyak garisnya. Tapi kalau Hmm. kalau buat Sufa, biasanya kan pakainya Fanti ya. Kalau buat Ya, Sufa, lebih banyak Fanti. lebih banyak pakai Fanti biasanya. Oke,
Ya, kalau gitu kita lanjutkan dulu ke Ine. Ine. Nanti kalau Selamat ada malam semuanya. selamat malam Ine. Ya, Nama saya Ina. Saya senang bisa berjumpa dengan kalian. Secara aksara Tiongkok telah dijelaskan secara rinci oleh Akila. Di sini saya akan menjelaskan jenis dan karakteristik Hanzi dengan karya saya yang masih kurang sempurna. Tetapi sebelumnya saya akan memutar video tentang apa itu kaligrafi Tiongkok. baik, sebentar saya. 书法。中国书法通常是指用毛笔书写汉字的技法，是高级的线条空间艺术。1600多年前的王羲之勤练书法，他涮洗毛笔的墨汁，把池塘都染成了黑色。王羲之爱鹅，喜欢鹅优雅的姿态。鹅的长脖子转动灵活，屈身自如，弧线优美。王羲之从中悟到了线条的运笔规律，后来他成为了中国最受尊崇的书法家。笔、墨、纸、砚是书法的基本工具。书法讲求握笔的姿势，注意笔尖和纸的角度，也讲究单个字的结构和整体的布局。书法可以反映人对柔性物体的一种操控能力，也反映出书写者对汉字的理解，同时关注空间布局的一种进退、轻重、疏密关系。书法不仅仅可以呈现在宣纸上，还可以在石碑、瓷器、折扇上展示。许多书法大家的墨迹随着纸张一起消逝，但刻在石头上的字迹却可保存至今。现存的许多古代石碑，让我们可以有幸目睹这些书法大家的笔迹。几千年里，中国书法产生了篆、隶、楷、行、草等多种书体。千百年里，书法家们创作了诸多传世名作。可以说，书法蕴含着中国文人的审美情趣和人生哲学。Iya. Ya, baik, saya akan memulai PPT saya. Oke, ya.
Oke, ada 8 jenis bentuk Hanzi utama di Tiongkok, yaitu aksara Jiaguwen, aksara Jingwen, aksara Dazhuan, aksara Xiaozhuan, aksara Lishu, aksara Kaishu, aksara Caoshu, dan aksara Xingshu. Saya akan memperkenalkan aksara ini satu persatu. Aksara Jiaguwen adalah awal dari Hanzi. Cara penulisan adalah gambar yang melambangkan arti, ciri-ciri, dan bunyi. Aksara Jiaguwen sudah memiliki satu gaya, tetapi tulisan aksara Jiaguwen sangat tidak teratur, dan kata fu yang berarti kegembiraan memiliki 100 cara penulisan, yang berarti bahwa aksara Jiaguwen tidak memiliki tulisan yang seragam. Apa sebenarnya yang terus di lempengan tulang itu? Umumnya adalah isi ramalan dari raja atau pedagang. Mereka percaya pada dewa, tiap hari meramal, setiap 10 hari meramal masa depan mereka. Mencatat semua aspek dari raja. Kalender, ramalan cuaca, prediksi masa depan, dan lain-lain. Pada lempen tulang itu sebenarnya dinamakan Jiaguwen, yang aksara bentuk tulang. Pada aksara ini, ciri gambar asli masih jelas. Dalam aksara Jingwen, kata Jing berarti emas atau logam. Aksara Jingwen lebih maskulin dibandingkan dengan aksara Jiaguwen, lebih kokoh dan formal. Tulisan pada perlengkapan tembaga dan perunggu sebagian besar merupakan pujian atas prestasi nenek moyang dan raja-raja, menunjukkan masa depan, tetapi juga mencatat peristiwa sejarah yang penting. Aksara Jingwen memiliki dua karakteristik, yaitu pertama, tulang tinggi yang memiliki kekuatan logam, dan kedua adalah unsur dekoratif kuat. Bentuk dasarnya dari aksara Jiaguwen. Aksara Dazhuan umumnya merujuk pada aksara yang ada sebelum aksara Xiaozhuan, termasuk aksara Jingwen dan aksara Jiaguwen. Ciri dari aksara Dazhuan adalah pertama, koresan awal yang semudah kasar dan tidak rata menjadi seragam dan lembut. Koresan yang mereka buat menyederhanakan gambar benda nyatanya. Dan kedua adalah semakin teratur, struktur form cenderung rapi, secara bertahan meninggalkan gambar asli, dan meletakkan dasar untuk aksara berbentuk persegi. Pada dasarnya, aksara Dazhuan dengan Jiaguwen dan Jingwen tidak banyak bedanya, dan tetap ciri bentuk gambar asli menjadi dasarnya. Aksara Xiaozhuan. Ciri utama dari aksara Xiaozhuan adalah pertama, bentuknya persegi panjang. Kedua, aksara bentuk bulat dan ketebalan koresan hampir sama. Aksara terutama dengan ciri lingkaran lengkunan di sudut. Berbagai bentuk pula sangat menarik. Apa perbedaan antara Dazhuan dan aksara Xiaozhuan? Bentuk aksara Dazhuan yang kuat, bentuknya yang rumit, ukirannya tidak seimbang, dan tidak ada batas. Sedangkan Xiaozhuan terlihat lebih rata dan lurus secara horizontal dan tetap.
kerapatannya lebih utuh dan di sisi kiri dan kanan, dan goresannya lebih halus. Aksara Lishu dibuat untuk memudahkan penulisan Hanzi. Ciri utama dari aksara Lishu ini adalah bentuknya yang lebih lebar, bentuk horizontal yang panjang, dan vertikal yang pendek, dan melebar ke kiri dan kanan. Aksara Lishu ini sangat sederhana. Kaishu dalam seni kaligrafi Tiongkok adalah yang paling erat hubungannya dengan kesopanan dan karakter seorang bangsawan, serta merupakan aksara Hanzi resmi yang digunakan dalam tulisan tanda modern. Kaishu lebih sederhana dibandingkan dengan Lishu. Goresannya lebih lurus dan tegak, dengan tampilan aksara yang lebih teratur. Ciri khasnya adalah menggunakan goresan tegas dan struktur yang tegak, sehingga menulisnya membutuhkan waktu yang lebih lama. Caoshu adalah jenis aksara yang kurang rapi, ditulis dengan cepat dengan goresan yang terhubung. Ciri khasnya adalah penghematan goresan, struktur sederhana, goresan yang terhubung tanpa aturan. Selain itu, antara satu goresan dan goresan lainnya, serta antara satu karakter aksara dan aksara lainnya saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain, memudahkan penulis dalam menulis dengan cepat dan mengekspresikan perasaannya. Tulisan dalam jenis aksara ini biasanya sulit untuk dikenali. Xingshu adalah jenis aksara yang berada di antara aksara Kaishu dan aksara Caoshu. Diciptakan untuk mengatasi kecepatan menulis yang terlalu lambat pada aksara Kaishu dan kesulitan membaca pada aksara Caoshu. Aksara ini memiliki kualitas seni yang tinggi, namun kegunaannya relatif kurang. Ciri khasnya adalah irama penulisan yang cepat, dengan beberapa goresan atau bagian aksara yang dihemat atau diubah. Baik, para pemirsa, sebagai akhir dari pertemuan kita, saya juga akan kembali memasang sebuah video lagu buat penutupan. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Ine, selamat malam. Akila, Selamat malam, terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, terima Selamat kasih. malam.笑对后望，山高水长，物象千万，非有老笔轻装何穷？不用问你离去的方
明月是你永住的故乡，你的名字是苍穹上最亮的星光，是大鹏